Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkanlah, nama saya Jody Satrio Eko Putra. Saat ini saya berusia 19 tahun dan berasal dari Jakarta Timur. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berdiri di hadapan Anda sebagai Duta Bahasa Indonesia. Saya sebagai Duta Bahasa Indonesia ingin menyampaikan sebuah refleksi penting mengenai kondisi bahasa Indonesia di kalangan generasi muda. Jadi, topik yang akan saya angkat hari ini adalah penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda di era digital. Jadi, isu ini menjadi sangatlah relevan karena anak muda merupakan kelompok yang paling aktif dalam menggunakan bahasa Indonesia, terutama di platform digital. Jadi, mereka adalah generasi yang akan mewarisi dan melanjutkan perkembangan bahasa Indonesia di masa depan. Saat ini, penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda mengalami transformasi yang sangatlah dinamis. Di era digital ini, anak muda menggunakan bahasa Indonesia dengan cara yang unik dan kreatif. Mereka menciptakan singkatan-singkatan baru seperti gabut yang artinya gak ada buat. Lalu kepo artinya knowing every particular object. Dan baper yang artinya bawa perasaan. Fenomena lain yang tampak adalah penggunaan bahasa Indonesia campur-campur atau code mixing, di mana anak muda suka sekali mengkombinasikan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, bahasa daerah, atau juga bahasa gaul yang mereka ciptakan sendiri. Platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter menjadi laboratorium bahasa tempat anak muda bereksperimen dengan berbagai bentuk ekspresi linguistik. Namun, di balik kreativitas tersebut, terdapat juga beberapa fenomena negatif yang perlu kita perhatikan. Pertama, terjadinya degradasi kaidah tata bahasa yang benar. Banyak anak muda yang tidak lagi memperhatikan ejaan, tanda baca, dan struktur kalimat yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, munculnya kecenderungan untuk lebih bangga menggunakan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, jadi daripada bahasa Indonesia. Hal ini bisa terlihat dari penggunaan istilah-istilah bahasa Inggris yang sebenarnya sudah memiliki pendanaan dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, hilangnya rasa hormat terhadap konteks formal dan informal. Anak muda seringkali menggunakan bahasa gaul atau bahasa yang tidak formal dalam situasi yang tidak seharusnya. Menggunakan bahasa baku seperti komunikasi akademis ataupun resmi. Dan dampak positif dari fenomena ini adalah terciptanya juga suatu inovasi dan kreativitas dalam bahasa Indonesia. Anak muda menjadi agen perubahan yang membuat bahasa Indonesia lebih dinamis, ekspresif,
dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Penggunaan bahasa yang kreatif juga dapat meningkatkan minat generasi muda terhadap bahasa Indonesia. Namun, ada juga dampak negatifnya. Dalam aspek pendidikan, degradasi kemampuan bahasa formal dapat menurunkan kualitas karya tulis ilmiah dan kemampuan komunikasi akademis. Dalam aspek kebudayaan, lunturnya apresiasi terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat mengancam kelestarian bahasa Indonesia tersebut sebagai identitas negara. Dan dari segi politik, lemahnya penguasaan bahasa Indonesia formal dapat menghambat partisipasi efektif anak muda dalam diskusi-diskusi kebijakan publik. Lalu secara ekonomi, kurangnya kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dapat menjadi kendala dalam dunia kerja yang membutuhkan suatu komunikasi yang profesional. Jadi, untuk mengatasi masalah seperti ini, pemerintah perlulah mengambil langkah-langkah yang strategis. Yang pertama, mengintegrasikan pendidikan bahasa Indonesia yang lebih menarik dan relevan dengan dunia digital dalam kurikulum sekolah. Lalu yang kedua, mengembangkan aplikasi dan platform digital yang mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu juga masyarakat memiliki peran penting, terutama orang tua yang perlulah menjadi teladan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik di lingkungan rumah sekitar. Lalu juga ada tokoh masyarakat dan influencer yang harus memberikan contoh positif dalam penggunaan bahasa di media sosial. Lalu komunitas-komunitas bahasa juga perlulah lebih aktif mengkampanyekan pentingnya melestarikan bahasa Indonesia. Lalu, saya sebagai duta bahasa Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan program generasi bahasa cerdas yang terdiri dari 3 pilar utama, yaitu yang pertama Digital Language Challenge, yaitu bisa dibilang sebuah kompetisi online yang mengajak para anak muda untuk menciptakan konten yang kreatif tetapi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial. Lalu yang kedua, Peer Language Education, yaitu program di mana anak muda yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik bisa menjadi tutor bagi teman-temannya dalam menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Lalu yang ketiga, ada Indonesian Language Innovation Hub, platform kolaboratif tempat anak muda dapat mengembangkan inovasi bahasa yang tetap mempertahankan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang benar. Jadi, saudara-saudara yang saya hormati, bahasa Indonesia adalah warisan berharga yang harus kita jaga bersama. Anak muda memiliki peran vital sebagai pewaris sekaligus penerus bahasa Indonesia. Jadi, marilah kita dukung kreativitas mereka sambil tetap mempertahankan kaidah dan nilai-nilai luhur bahasa Indonesia. Jadi, saya sebagai duta bahasa Indonesia mengajak seluruh anak muda di Indonesia untuk bersama saya menjadi generasi yang cerdas berbahasa, kreatif, namun tetap santun. Lalu juga inovatif, namun tetap berakar pada budaya bangsa. Jadi, mari kita wujudkan slogan bahasa Indonesia kreatif, generasi muda yang positif. Bersama membangun bangsa melalui bahasa yang bermartabat. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur
kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.